Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat untuk dokter Indonesia. Sebagai bagian dari serial Quo Vadis, Dokter Indonesia menyerap kebijaksanaan melangkah menuju ID Reborn. Pada kesempatan seri yang pertama ini, kita berkesempatan menyerap kebijaksanaan dari tokoh kedokteran, mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, yang sekaligus mantan Menteri Kesehatan, yang alhamdulillah juga didampingi oleh mantan Menteri Kesehatan juga. Kita bertemu dalam seri pertama ini bersama dengan Profesor Dr. Farid Anfasa Muluk, SPOG Konsultan, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, sekaligus mantan Menteri Kesehatan, bersama dengan Profesor Dr. Nila Farid Anfasa Muluk, spesialis mata konsultan, yang juga mantan Menteri Kesehatan dan mantan Ketua Umum Perhimpunan Spesialis Mata Perdami. Prof. Muluk, Prof. Nila, mohon izin ini bagi-bagi silaturahmi ini tentunya dalam rangka untuk muktamar juga. Saya sebagai ketua terpilih yang insya Allah nanti akan dikukuhkan di muktamar di bulan Maret, tentunya berharap ada muatan yang bisa disampaikan kepada kami, tentunya dalam konsep ID dan dokter ini kira-kira ke depan mau seperti apa. Tentunya upaya-upaya yang kita lakukan pasti akan banyak hal yang memang perlu kita koreksi, perlu kita perbaiki, perlu kita evaluasi, dan insya Allah saya akan mencoba untuk roadshow ke beberapa mantan ketua. Muluk nanti akan ke Pak Badias, Prof. Ahmad, dan yang lainnya insya Allah. Itu dalam rangka untuk menerima masukan, sekaligus ya mohon dukungan buat saya secara pribadi nanti untuk mempersiapkan ID ke depan, karena kita punya PR yang luar biasa. Betul. PR dari sisi internal, PR dari sisi eksternal, dengan beberapa problem permasalahan ke depan yang saya kira kalau membahasakannya kami itu ID harus terlahir kembali sebagai organisasi profesi. Ya. Nah ini yang kita akan dorong, tentunya harapannya ya masukan-masukan dari Prof. Muluk, Prof. Nila ini bisa menjadi bagian dari saya secara pribadi, dan nanti kepengurusan ke depan apa yang harus kita siapkan untuk ID dan dokter ke depan. Nah, mungkin dari Prof. Muluk kira-kira harapannya seperti apa? Iya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya kira tidak beda dengan yang dulu. Jadi kesehatan ini ya harusnya merupakan sesuatu hal yang diterima oleh masyarakat secara luas, secara adil, ya. Itu health for all itu tuh. Jadi dengan demikian masyarakat ini menerima kesehatan itu secara luas. Namun demikian yang satu yang sangat saya sangat saya ingin tekankan, bahwa kesehatan ini bukannya sehat itu secara fisik saja, tapi juga secara sosial, ya, secara budaya sehat ini ada, ya. Itu mulai dari secara fisik itu makanan yang baik dan sebagainya, ya. Itulah yang disebut sebagai kesehatan. Air bersih, ya, air bersih, kesehatan itu makanan yang baik, perumahan, itu yang disebut sebagai kesehatan. Lain beda dengan kedokteran. Kalau kedokteran itu tuh orang yang sakit begitu, individu orang sakit, jantung, sakit paru-paru, itu tuh. Dynamic system, kalau Prof. kan sistem dinamik, Prof. Sistem dinamis ya, begitu tuh. Jadi sehat itu harus dilihat dari arti yang itu komprehensif, ya, arti yang luas begitu. Nah ini yang saya mohonkan sama teman-teman sekalian di ID ini nih, ya, untuk menjabarluaskan lagi masalah kesehatan ini nih. Karena saya takut nanti hanya melihatnya hanya linier begitu. Jadi itulah yang disebut sebagai kesehatan. Apa itu? Air bersih, perumahan, terus makanan, gizi yang bagus. Apalagi yang itu, yang penting itu. Coba dirumuskan ini kesehatan itu tuh. Jadi
mudah-mudahan ini juga merupakan pemikiran yang tidak berbeda lah dengan teman-teman yang lain begitu. Pemikiran yang tidak beda dengan teman-teman yang lain, sehingga dengan demikian kita bisa mencapai health for all itu tuh, ya, tahun berapa tuh, tahun emas kemerdekaan itu tuh. Ini kalau Indonesia Emas 2045 ya? Ya, betul, 100 tahun kemerdekaan. Health for all. Jadi dengan demikian semuanya akan mendapatkan sehat begitu. Nah, ini yang saya harapkan, pengertian ini yang saya harapkan itu pada teman-teman di ID begitu. Ya. Ini kan konsep memang, Prof. Jadi kalau saya lihat kita sebenarnya dari sebagai organisasi profesi harus mendorong lebih banyak menorongkan pemikiran, konsep, kemudian naskah akademik. Kita lebih akan ke arah sana. Ini beberapa masukan dari senior juga seperti itu. Jadi itu yang mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman. Jadi melihatnya secara luas lah begitu. Ya, jadi health for all itu tuh. Saya kira ini konsep sudah lama ini sebetulnya. Ya, konsep sudah lama, tapi ya saya kira coba dibangkitkan lagi ini nih. Ya, dibangkitkan lagi sehingga dengan demikian ini menjadi budaya kita nih. Ya. Terima kasih, saya kira. Kalau dari sisi ID-nya sendiri, Prof. Internalnya. Bagaimana Ketua Umum ID dari ID-nya sendiri menurut Pak Muluk kira-kira apa yang perlu kita lakukan secara organisasi ke depan? Oh, ID itu saya kira harus jadi jangan jadi organisasi politik. Maaf saya terbawa karena jadi organisasi profesi begitu. Ya, bagaimana memperbaiki dokter ini menjadi dokter yang profesional begitu. Ya, menjadi dokter yang profesional. Jadi saya kira itu banyak yang harus dikerjakan itu menjadi dokter yang profesional. Dulu saya mengusulkan adanya seperti dokter keluarga begitu tuh ya. Ya seperti dokter keluarga. Jadi artinya setiap berapa jumlah penduduk begitu ada dokternya begitu. Jadi dokter keluarga itu dokter saya begitu. Jadi semuanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang secara merata jadinya dan berkeadilan itu. Ini. Dan dokter keluarga juga ikut menjaga kesehatannya kan, profesi promotifnya juga. Iya betul. Itu yang saya kira, yang harapan saya ini berubah cara apanya, visinya ke depan begitu. Ya, visinya ke depan. Terima kasih itu saya. Mungkin Prof. Nila bisa menambahkan, Prof. Iya, betul. Saya setuju tadi kita lihat dua ya. Tadi Dr. Adi mengatakan internal dan eksternal. Betul yang dikatakan Prof. Muluk, internal ya kita sebagai dokter tuh tentu profesional. Jadi artinya profesi harus diutamakan dan tujuan menjadi dokter kan untuk membantu menyehatkan masyarakat. Itu jangan dilupakan. Jadi saya selalu mengingatkan dokter itu ada sosialnya. Jadi artinya kita tidak pure hanya untuk kayak praktek pribadi, praktek doang. Tetapi maksudnya adalah untuk membantu bagaimana masyarakat ini sadar atas kesehatan dan dia akan menjadi dan kita membuat dia menjadi sehat. Nah, untuk eksternalnya saya juga sangat melihat tadi kan health for all. Dan saya mengalami pada waktu itu Alma Ata sudah 40 tahun diangkat kembali oleh WHO di Astana. Mereka semua mengatakan kembali ke layanan primer. Nah, jadi kepada tentu kalau kita di sini punya puskesmas dan punya dokter praktek pribadi. Jadi dalam hal ini saya sangat mendukung mengenai layanan primer ini. Kita mempunyai 10.000 lebih sedikit lah puskesmas. Tapi kita juga punya dokter praktek pribadi. Kalau di total itu sudah 22 ribuan kalau salah saya. Nah, harapan saya seperti Prof. Muluk, saya tetap mengatakan wujud tombak itu di layanan primer. Karena masyarakat kita tahu kan HDI kita kayak apa. Saya nggak setuju benar sama HDI itu hanya melihat usia harapan hidup yang meningkat.
Tapi ternyata kita tuh usia sehat kita tuh hanya hampir umur 62 tahun. 10 tahun kita sakit-sakitan. Karena itu kita banyak pada waktu pandemi terbukti yang orang tua itu banyak yang meninggal karena dia punya komorbid. Saya ngerasa betul waktu ngurus haji. Bayangkan itu angka iya kan orang tua semua kan. Nggak ada yang tidak dengan penyakit untuk ke sana. Minimal 1 tuh ada lah. Ya pasti ya kan. Nah, dan apalagi mungkin 2, 3, 4 dan macam-macam. Nah, untuk itu menurut saya memang betul layanan primer ini harus diutamakan sebagai pemulung, selalu bilangnya ujung tombak, gatekeeper. Kita harus mau nggak mau. Nah, ini saya sebenarnya agak gembira di Kemenkes. Pak Menkes sekarang minta transformasi layanan primer termasuk. Tapi mudah-mudahan on track gitu. Nah, ya karena pembenahannya bukan hanya dari layanan kesehatan, SDM-nya bagaimana. Kemudian kepesertaan BPJS lingkupan itu harus diatur. Jangan seperti sekarang, misalnya di Jakarta pesertanya ada yang 22.000, ada yang nggak benar. Sedangkan di Papua cuma 2 orang kali. Kan nggak benar. Jadi dalam hal ini kita harus atur ketidakseragaman ini dan kemudian juga di kota besar. Dan kita didatangi, saya terus terang angkat topi, artinya setuju sekali dengan dulu Kadinkes DKI, Dr. Kusmedi bikin layani hati, ketuk pintu dan layani hati. Termasuk Pak Muluk didatengin loh sama Dr. Puskesmas, karena wilayahnya ini. Nah, saya rasa benar itu. Jadi artinya kalau orang yang hipertensi ya diterangkan, orang diabetes dijelaskan, dan semuanya kewilayahan ini kan nanti selain puskesmas ada posbindu, posyandu dan sebagainya. Bahkan saya usul kayak posyandu itu saya rasa baik seperti di NTB. Posyandu itu posyandu keluarga. Jadi tidak sekedar saya bawa anak kecil, cucu saya itu saya sebagai nenek juga diperiksa, sebagai ibu juga diperiksa, kalau bapak yang nganter. Jadi sekalian gitu. Jadi artinya semua terpadu dalam hal ini. Jadi posbindu itu sebenarnya masuk ke dalam posyandu. Jadi sekaligus kalau ada sesuatu baru dirujuk ke puskesmas atau dokter. Nah, dokter layanan pribadi juga menurut saya harusnya bentuknya seperti puskesmas, artinya kelompok. Jadi nggak bisa saya sendiri sebagai praktek, saya nggak bisa memberikan penyuluhan atau mendatangi proaktif ke masyarakat. Tapi kalau saya berempat, berlima kan ini bisa saya atur, gitu. Jadi artinya seperti puskesmas. Nah, inilah yang mungkin juga harus dirapikan di layanan primer. Kemudian, nah, tugas dokter ini menuntut atau mendorong, memotivasi agar ini terjadi kalau menurut saya dengan memberikan konsep perbaikannya di mana, ini di mana, agar SDM. Nah, ini kembali ini kan SDM. Nah, banyak sekali dokter umum yang saya nggak tega ya kemana mereka gitu. Tapi kalau mereka jelas masuk ke layanan primer, termasuk dana dari BPJS, pembagian keuangannya itu juga betul-betul di kepesertaan. Jadi juga dan kalau ada DAK kan, ada BOK. Nah, itu juga untuk proaktif keluar. Harusnya anggaran ini juga diatur. Jadi tadi tentu sarana prasarana, infrastruktur di dalam puskesmas atau layanan primer, masuk kebetulan saya juga merasa mata misalnya, kan mata nggak prioritas, padahal sekarang WHO atau PBB udah mengatakan kesehatan mata menjadi target untuk mencapai SDGs. 50% penduduk dunia nanti ribut dengan perkacamataan. Nah, jadi apakah ini bisa benar-benar dipadu di dalam layanan primer? Ini bergeraklah membuat konsep menurut saya. Gitu. Cuma memang kadang-kadang ini bro, beberapa kali kita diskusi salah satu hal yang menjadi penting itu ternyata alokasi anggaran bro. Nah, mungkin Bro Nilai sebagai mantan menteri bisa, karena ada alokasi anggaran yang memang kalau kita dari pusat dan itu kemudian tidak ditunjang juga alokasi dari daerah itu yang menjadi problem. Sehingga saya melihat ada beberapa daerah yang memang konsen, tapi belum semua daerah. Betul. Nah, ini kira-kira menurut
Prof. Iya. Saya juga, Prof. Iya, Kalau betul. bicara alokasi anggaran ini, Prof. Betul. Sebenarnya minta maaf saya waktu era saya betul-betul meminta untuk di layanan primer dan untuk dirujukan itu dulu rujukan tinggi banget. Betul. Terus kemudian diseparohin ya. Jadi makanya timbul Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan kita timbullah tadi PISPK, Program Indonesia Sehat, dengan pendekatan keluarga seperti tadi ketuk pintu layanan hati. Itu dilakukan di nasional kita. Tapi kita baru pendataan dengan 12 indikator. Nah, itu kan memerlukan anggaran untuk pergi keluar. Nah, ada DAK. Betul, saya setuju benar dengan Pak Adib. Ini kelemahan kita, kalau saya boleh bilang, karena kita otonomi daerah kesehatan. Jadi tentu di kabupaten mereka udah dikasih DAK, mereka dapat juga uang APBD mereka, uang kapitasi masuk juga di mereka. Dan ini kalau bupatinya atau pimpinannya tidak mengerti untuk kesehatan, memang itu yang terjadi. Ini yang beratnya memang. Saya juga mungkin sampai tuduhan dulu seolah-olah puskesmas yang mengambil uang, padahal ditahan di pimpinannya. Apalagi uang BOK itu turun. Iya, saya terus terang aja mengatakan ini. Nah, ini kalau IDI mendorong juga kepada mereka di otonomi daerah ini, memberi pengertian kepada bupati. Hulunya kan kesehatan semua. Betul. Tanpa kesehatan apa segala-galanya nggak ada arti. Buktinya pandemi ini kan. Pandemi ini kan betul-betul menggebrak semua pimpinan pemerintah ini. Bayangkan bisa menjatuhkan ekonomi, bisa hanya dari virus yang kita nggak bisa lihat. Jadi artinya ini kesempatan buat Pak Adib nanti sebagai ketua untuk selanjutnya. Ini merupakan yaitu konsep yang harus dibuat. Kembalikan kepada layanan primer, dijaga kesehatannya, preventif promotifnya ya ini. Ya, jadi pola advokasi dari teman-teman di cabang, Bro. Ini kan kita mau dorong advokasi itu tidak hanya kami di tingkat PB saja, pusat, tapi teman-teman cabang dah. Apa yang harus diadvokasi? Ya tadi muatan-muatan tadi, termasuk bagaimana mendorong Pemda untuk mendukung upaya-upaya anggaran alokasi anggaran kesehatan. Itu yang kita coba dorong. Ya, cuman ada satu lagi yang mungkin Prof. Muluk juga mohon arahannya, ini kan tantangan dokter masa depan kan semakin banyak nih, Bro. Betul. Ada digitalisasi, bahkan ada satu tulisan mengatakan bahwa tahun 2025 atau 2035 nanti kita nggak akan butuh lagi dokter. Nah, menurut Prof. Muluk kira-kira gimana nih, Bro? Karena udah ada robotik dan sebagainya itu loh, Bro. Iya, saya kira tidak. Itu kedokteran ini masih memerlukan sentuhan ini, sentuhan manusia kok. Ya, kedokteran ini masih memerlukan sentuhan manusia. Jadi misalnya saja dulu misalnya kurang gizi di mana di Sumatera Barat begitu tuh kan. Itu karena kurang gizi Sumatera Barat itu tuh ya perlu sentuhan manusia. Jadi kita yang harus bisa memberikan pendidikan begitu. Itu kan pendidikan gitu kan, pendidikan untuk masyarakat itu tuh. Ya, jadi saya kira banyak yang harus dikerjakan oleh organisasi profesi ini. Untuk kalau dari sisi dokternya, ini kan kita bicara nanti kesiapan dokter-dokter yang saat ini sedang pendidikan juga, kompetensi atau kemudian persiapan ke depan, kira-kira menurut Prof. Muluk gimana, Pak? Iya, dokter ini memang harus mesti update terus. Iya, betul. Nggak mungkin dokter itu tidak di-update terus. Betul. Ya, Iya. operasi apa itu kan di-update semuanya itu. Perkembangannya udah semakin cepat kan. Perkembangan udah semakin cepat, mesti di-update terus pengetahuannya. Upgrading, Ya. knowledge dan skill. Knowledge dan skill-nya harus di-update. Dan dokter ini izin prakteknya juga ini. Izin prakteknya kalau misalnya dia nggak di-upgrade, itu diapakan? Sampai 2 KB-nya itu kan, Prof. Iya. 2KB ininya. Iya, betul. Itu memang begitu pendidikan apa tuh organisasi profesi itu tuh apanya tuh. Cara pikirnya organisasi profesi ya begitu. Iya. Dokter Adib, saya lihat dua memang. Saya selalu mengatakan kalau saya di Mata dulu sebagai ketua
perhimpunan, Yeah. kita melihat ke bawah tadi yang kita bicarakan. Yeah. Kita lihat masyarakat. Tapi juga kita harus melihat ke atas, artinya kita harus berkembang. Kemajuan ini betul tadi digitalisasi, tapi kan ini justru ujungnya tetap kepada kita sebagai profesi. Jadi misalnya artificial intelligence misalnya, yang ini kan kita juga kan yang menentukan, atau nanti konsultasi telemedicine. Tetap aja tentu sebagai profesi kita harus betul-betul canggih ya dalam arti mendiagnosa itu sampai tepat gitu. Tetap diperlukan dokter dengan perkembangan keilmuan ini. Jadi memang era digitalisasi ini kan nggak bisa kita hindari lagi. Tapi tolong diambil manfaatnya. Manfaatnya itu cukup banyak. Misalnya salah satu sederhana aja. Sekarang kita kan pertemuan ilmiah cukup webinar, nggak kemana-mana. Cost-nya lebih rendah, ilmunya dapat. Ya, jadi artinya, tapi tadi skill juga barangkali, nah baru terbatas nanti kita baru bisa melakukan pelatihan atau apa workshopnya. Jadi bisa dilihat Pak Adib, dan saya sangat menunjang digitalisasi Dr. Adib. Ini kan bisa dari ujung Indonesia melakukan konsultasi sampai ke telekonsultasi, sampai ke Jakarta misalnya. Benar nggak ini mesti dikirim, dirujuk? Misalnya trauma kepala, ada perdarahan otak. Nah kita bisa bilang, lihat dulu, ini dulu kamu observasi. Dia kan menjadi tenang. Oh, dokternya juga, oh ini belum, atau ini iya betul, ini harus dikirim untuk dilakukan operasi oleh dokter bedah syaraf misalnya. Dan sistem ini memang juga harus diatur, sistem rujukan ini. Ya, teknologi mengubah sekarang. Iya, memang mengubah. Teknologi mengubah cara kita berpikir. Iya. Tapi jangan sampai karena teknologi juga merubah sejawatan etika. Oh iya. Betul. Itu kan yang kita coba jaga juga, tugas profesi. Ya. Nah, yang waktu itu kita belum bisa ini ngatur, jadi supaya dokternya juga tenang, konsultasinya bayarnya gimana tuh? Nah, itu tolong diatur deh. Iya. Sedang kita diskusikan dengan Jadi kalau karena belum ada pagu. Jadi kalau standarnya pembiayaan melalui apa namanya telekonsultasi belum dikonsul gratisan melulu, lama-lama dia sorry deh. Saya belain juga di situ, karena kadang-kadang kan 24 jam bisa tengah malam. Nah, ini kita ambil contoh yang kemarin kita isolasi mandiri yang lewat telemedicine itu juga ada juga ya keluhan-keluhan dari teman-teman di lapangan juga ya seperti itu. Dan saya kira ini memang nanti untuk perbaikan yang kita harus dorong dari profesi. Karena kita kan bukan hanya memberikan satu saran-saran terkait kebijakan, tapi yang paling penting juga memperjuangkan kepentingan anggota itu. Iya, Nah, saya juga bilang, kalau saya juga dukung sekali, kita harus dihargai. Ya. Jadi saya merasa juga ada, kalau menurut saya ketidakadilan, kalau apa jadinya akhirnya kita banyak praktek pribadi, tapi kita kan tadi saya udah bilang kita ada sosial, tapi sosial kita harus dihargai. Terlihat di pandemi yang mereka jaga. Jangan bilang dokter aja loh, ini semua kan tenaga kesehatan. Sampai supir ambulans itu harus dihargai itu. Betul. Jadi jangan menganggap itu gratisan kerja sosial, nggak bisa. Betul. Nah, itu. Karena kita juga punya satu nilai. Pak Mulus bilang, ya otaknya dipakai bayar dong gitu. Iya betul. Jadi ada 3 sistem itu. Iya. Sistem pelayanan, Betul. sistem pendidikan, Masker. satu lagi sistem pembiayaan. Ya. 3 tumpu sejarangan. Tiga tumpu Iya. Betul Ya. itu. Ya, Jadi itu yang mesti didiskusikan terus. Ya, di bagaimana? arah ide kan sebenarnya nanti mencoba mengintervensi dalam konteks akademik di Iya. 3 sistem tadi kan Iya. sebenarnya kan. Betul. Itu yang nanti kita akan coba dorong ke sana. Jadi kita lebih banyak memberikan satu asupan kebijakan karena kita memang kan organisasi profesi. Iya, betul, itu yang mesti itu. Organisasi profesi itu kalau diatur dengan bagus itu bagus sekali. Bagus banget. Ya. Dan ada wibawa karismanya. Kita butuh role model. Kami menganggap Prof. Dila itu masih menjadi role model. Kemarin pada saat kita diskusi dengan teman-teman dekan FK swasta juga ada satu hal yang sekarang yang sudah mulai berkurang, yaitu role model. Nah, role model inilah yang saya kira ya melalui mohon izin melalui yang seperti ini Prof, kita coba sosialisasi kepada anggota apa yang kemudian
harus disampaikan Prof. Mulik ini bisa didengarkan juga para teman-teman dokter-dokter muda juga itu. Iya, betul. Sebenarnya ke depan itu ada semacam pada saat kita mentasbihkan diri sebagai dokter disumpah, maka kita kontrak sosial kan, Prof. Iya, Nah, itu. betul. Kontrak sosial itu yang tadi disampaikan Prof. Nila, yang harus di ini juga. Kita angkat. Terakhir mungkin Prof, supaya nanti kita bisa ngobrol yang lebih ini Dalam. lagi, yang berkaitan dengan ini, apa pesan-pesan ini Prof untuk teman-teman dokter Indonesia? Untuk ke depan ini teman-teman dokter Indonesia itu ya saya selalu tidak berubah itu health for all, itu apanya jiwa etikanya itu health for all. Jadi tolong dokter Indonesia itu bisa menjaga kesehatan masyarakat penduduk Indonesia. Jadi jangan berpikir sebaliknya hanya mengobati orang sakit, tapi dengan itu bisa menjaga kesehatan itu penduduk Indonesia, dia dapat dana. Jadi dibalik paradigmanya berpikirnya. Jadi dulu kan kalau praktek baru dapat dana. Sekarang itu jaga kesehatannya, ya. Nah, Anda dapat dana. Nah, itu tolong bikin konsepnya. Iya. Konsepnya itu tuh tolong dibikin kan itu. Jaga kesehatan banyak itu. Kita berapa penduduk kita? 200 kan, 276, 72. Udah. Iya, kalau kita jaga kesehatannya itu tuh bayar. Bayar jaga kesehatan itu tuh bukannya gratis aja. Berobat untuk menjadi sehat kan. Bukan berobat untuk jaga kesehatan. Berobat dalam keadaan sehat. Jadi untuk datangi dokter untuk jadi sehat. Masker. Memang yang agak kurang mungkin nanti protokol ini harus disosialisasikan dari sejak pendidikan. Iya. Iya. Mungkin, Prof. Iya, saya betul sekali Dr. Adib tadi sejak dari pendidikan. Saya rasa betul. Kemenkes itu hanya memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat yang harus sejajar dengan pendidikan yang diberikan. Itu saya setuju banget. Jadi pendidikan jangan jalan ke langit padahal kita buminya belum selesai gitu. Nah, jadi kita harus juga pendidikan itu juga membumi melihat apa sih yang diperlukan di masyarakat, itu yang ditekankan di dalam pendidikan. Itu satu. Jadi antara kita dengan Kementerian Pendidikan, ya, ini sayangnya Kementerian Pendidikan menurut saya ngurus dari PAUD sampai BRIN sampai penelitian luar biasa beratnya. Saya ngalami waktu dikti saja dipisah, itu cukup berat untuk mengurus pendidikan di akademisi ini. Jadi itu yang saya lihat bahwa mesti ada perubahan. Kedua, Dr. Adib, ini juga harus mendorong kesehatan itu bukan berdiri sendiri. Kesehatan itu harus berkolaborasi dengan kementerian lainnya. Saya dorong betul PUPR misalnya. Tadi Pak Muluk bilang, gimana kita punya rumah yang punya ventilasi kalau rumah kita kumuh padat, kumuh miskin, itu nggak mungkin. Makanya COVID itu virus yang nggak pernah tembus dari jendela rumah rakyat. Bagaimana ventilasi disebut ventilasi, rakyatnya rumahnya berdempet-dempet. Bagaimana kan perumahan, air bersih, itu nggak gampang. Kita bisa melihat bagaimana sungai kita sudah tercemar dengan sampah. Gimana nggak penyakit yuk? Nah, jadi artinya lintas kementerian, termasuk Kementerian Perempuan dan harus. Karena kita lihat dengan sekarang bagaimana anak-anak kita dengan segala macam, hulunya ya di ujung itulah bagaimana. Jadi kalau saya bilang Human Capital Index, tidak ada stunting, anak-anak kita bisa pandai, berkualitas pendidikannya, dan menjadi dewasa yang produktif, lansianya sehat. Gitu, minimal lah. Remaja, Bro. Iya, betul. Remaja. Luar biasa sekarang. Jadi artinya PR-nya memang banyak gitu aja. Iya. Jadi yang saya katakan tadi, sehat fisik, sehat sosial, sama sehat budaya. Iya. Terima kasih banyak Prof. Muluk, Prof. Nila atas waktunya.
Mungkin kita nanti akan berkunjung juga ke mantan-mantan ketua. Ya. Iya. Ini juga alhamdulillah bisa ada Prof Nila juga sebagai mantan ketua Perdami dan sekaligus mantan Menteri Kesehatan. Ya, Kita bantu kok. Ya, mohon bantuan Saya Prof. dukung Prof Adip. boleh, Prof Nila. Justru Prof- saya ingin Prof- eranya Adip nih betul-betul kita profesional dong Ya, ini. siap. Ya. Siap.